Jadi udahlah, Somat, tinggalkan ke Ustadz. Lu mah nipu Somat. Gak usah pakai dalil. Nah sekarang Somat bela Israel. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Qari kita tadi adalah anak kandung Ustadz Haidir Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina? Kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja, maka hilanglah iman. Shalom, damai dalam Kristus, damai yang paling tenang, damai yang paling sukses, karena Yesus sudah merasakan bagaimana memberi contoh hidup sebagai pejuang, sebagai pembawa berita kebenaran. Ini Somat ini semua khutbahnya, semua jawabannya lucu dan bertentangan dengan kitab sucinya. Nanti bagaimana sejarah Muhammad itu dia langgar, kontradiktif dengan apa yang diajarkan Somat. Memang hadisnya ada, begitu, benar Somat ini kalau dalam ngomong, tetapi kelakuan Muhammadnya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Somat. Saya nggak tahu Somat yang benar atau Nabi Muhammad yang benar. Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali, maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i, tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah atau tidak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fasulmanu waliyun man la waliyalha. Wali hakim adalah tentang nikah siri. Ada laki-laki nikah siri. Nikah siri itu maksudnya begini, nikah tanpa dicatat di negara, tetapi secara hukum Islam sah, yaitu ada mahar, ada wali, ada saksi, dan tentu saja pengantin laki dan perempuan. Itu namanya nikah siri tanpa dicatatkan di KUA, tetapi secara Islam itu sah. Pertanyaannya, boleh nggak seorang laki-laki muslim ya sudah ketemu di atas ranjang begitu, saya menikah dengan kamu, walinya Allah, saksinya Jibril? Oh haram. Tanyakan kepada seluruh kiai di dunia, pasti itu perkawinan haram. Tetapi peristiwa perkawinan Muhammad dengan Zainab binti Jahsy, yaitu menantunya, adalah perkawinan terakhir tadi. Perkawinan di mana yang mengawinkan itu Allah, pengantinnya Muhammad dan Zainab sudah bugil, saksinya Jibril. Muhammad melakukan perkawinan semacam itu. Kalau ada kiai yang bisa membantah pernyataan saya ini, saya masuk Islam lagi. Karena Muhammad mengawini Zainab ketika hari itu sudah diceraikan oleh Zaid. Zaid ini satu-satunya nama orang lain, sahabatnya, anak angkatnya namanya Zaid. Satu-satunya nama yang dalam Al-Quran, nama sahabat Muhammad satu-satunya, nggak ada yang lain. Istrinya nggak disebut, karena Muhammad susah nyebut nama orang, karena sombongnya, karena angkuhnya itu. Jadi hanya Zaid ini. Jadi begitu diceraikan oleh Zaid, maka Muhammad sudah bugil malamnya itu di rumah Zainab binti Jahsy. Secara hukum Islam, wanita janda yang baru diceraikan itu harus menunggu 4 kali haid baru boleh dikawini. Tetapi Muhammad hari itu diceraiin, hari itu menikah. Nggak tahan lagi Muhammadnya. Nabi itu nggak tahan. Kembali kepada masalah pertama, bahwa Muhammad melakukan perkawinannya itu, yang mengawinkan itu Allah, saksinya Jibril, tanpa mahar, dan pengantinnya itu Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Yang diributin orang kawin siri, apalagi pakai madhab. Madhab itu sudah nggak diperlukan lagi. Buang itu, cari kekuatan dalil kalau memang mau. Tetapi begitulah membingungkan seluruh ustadz di dunia ini.
Jadi membenarkan kelakuan Nabi Muhammad yang buruk itu, di mana dia Allah yang mengawinkan, Jibril saksi. Dua-duanya nggak ada. Itu sama dengan berzina, berzina. Itu kasus yang dilakukan oleh Muhammad. Tanpa kita mendengar apa pertanyaan kepada Somad itu. Somad ini pintar ini ngomongnya. Dia akan keluar dari ini untuk membenarkan bahwa Muhammad itu boleh kawin tanpa wali dan saksi. Boleh kawin tanpa wali dan saksi karena ada sejarahnya yang ketangkap. Ada sejarahnya yang ketangkap. Keluar dari seluruh undang-undang yang dibuat oleh Muhammad itu sendiri. Itu kasus yang pertama yang saya harus permalukan. Ya sebenarnya bukan permalukan, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh kiai manapun di Indonesia. Tidak bisa dibantah. Silakan marah. Yang kedua, kasus yang kedua untuk menjawab kebodohan Somad dan seluruh Habib di Indonesia, seluruh Muslim di dunia. Kasus yang kedua, Muhammad dapat hadiah perempuan untuk dijadikan budak, pembantu rumah tangga, kemudian ditempatkan ke rumahnya Hafsah, istrinya, anak dari Umar bin Khattab, ditaruh di situ. Ini wanita Mesir itu cantik, memang dipilih oleh raja, Mupokis, untuk diserahkan kepada Muhammad, untuk membantu Muhammad. Sesampainya di sana di Arab, di Madinah, ditaruh di rumah Hafsah. Muhammad ngiler, air liurnya jatuh, melihat cewek Mesir. Bagaimana cara meniduri ini pembantunya ini? Dia bohongin Hafsah. Dia bilang bapakmu memanggil kamu. Pergilah Hafsah mencari ayahnya. Ma, bapak mana? Bapakmu sudah pergi. Ini nabi saya ini, suami saya ini bohongin saya. Dalam hatinya Hafsah pulang ke rumah, ngelihat itu nabi suaminya sedang kelintang-kelintu dengan Maria Kibiti, yang diganti namanya dengan Maryam Al-Kibitiyah. Dia lagi kelintang-kelintu sama pembantunya. Marahlah Hafsah. Hafsah bilang, pada hari giliranku, di rumahku, di atas tempat tidurku, engkau meniduri pembantuku. Muhammad bilang, jangan keras-keras dan jangan kasih tahu orang, karena akan geger. Muhammad meniduri pembantunya. Marah sekali. Lalu saudara-saudara, Muhammad turun ayat dadakan. Ayat dadakannya itu surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimma Allahu lak tabghi mardat azwajaka Allah Ghafurur Rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan sesungguhnya Allah itu begana begono. Ayat ini menghalalkan Muhammad menikah dengan pembantu. Allah ini mengharamkan budak boleh ditiduri kapan saja oleh tuan. Jadi ini sangat merusak, bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Muhammad itu sendiri. Muhammad mengharamkan meniduri istri yang lagi haid, tetapi Muhammad menikah dengan Maimunah yang sedang dalam keadaan haid. Maimunah dinikahi pada musim haji. Jadi Muhammad ini tidak mampu mengendalikan nafsunya kalau sudah lihat wanita cantik. Larangan ketiga itu adalah menikah pada bulan haji. Muhammad melanggar undang-undangnya sendiri. Poligami hanya 4. Muhammad menikah dengan meniduri 30 wanita. Ngapain ngajarin masalah hukum menikah, Somad? Nggak usah, Somad. Oh, nabimu itu bejat. Makanya saya bilang Muhammad bejatullah. Muhammad itu cabulullah, cabul. Dan ini sudah. Dan inilah sebabnya Majelis Ulama Indonesia itu membayar polisi supaya menjemput saya pulang ke Indonesia. Tangkap langsung. Karena Saifuddin Ibrahim ini berbahaya. Kata TV One, saya ini orang paling bahaya. Kan katanya pemecah belah agama. Ngapain agama dipecah belah? Lu sendiri sudah pecah.
Siapa yang bisa mempersatukan orang dalam beragama